kesetimbangan kimia, apa yang disebut dengan kesetimbangan dinamis, dan apa itu tetapan kesetimbangan. Oke. Nah, kita awali dengan reaksi irreversibel. Reaksi irreversibel seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang minggu lalu ya. Apa itu? Yaitu reaksi satu arah. Satu arah, panahnya satu, arahnya satu ya. Tidak dapat balik. Contohnya apa? Banyak sekali terjadi di sekitar kita. Ini apa nih? Ini adalah reaksi pembakaran sampah ya. Pembakaran sampah itu reaksi kimia, di mana semua sampah-sampah terbakar menghasilkan abu. Abu tidak bisa kembali menjadi bahan-bahan sampah awal tadi. Berarti terjadi perubahan kimia. Pada perubahan kimia pasti terjadi reaksi kimia. Oke? Korosi itu kita kenal dengan karat besi ya. Proses korosi itu terjadi karena besi bersentuhan dengan oksigen ya, dan menghasilkan oksida dari besi yang rumusnya Fe2O3. Oke, kamu lihat di sini tadinya besi, kemudian dengan oksigen dibantu nanti oleh air dan larutan elektrolit yang lain itu ikut membantu mempercepat terjadinya oksidasi besi menjadi oksida besi. Korosi besi atau oksida besi seperti ini penampakannya. Untuk besi yang belum terjadi korosi atau tidak teroksidasi dengan oksigen, kita tahu ya ciri-cirinya dia tidak seperti ini ya. Warnanya silver, tidak ada karat. Ini adalah contoh reaksi irreversibel. Tidak dapat balik, satu arah. Yang kedua, reaksi reversibel, yaitu reaksi dapat balik. Contohnya apa? Contohnya kalau kita membuat memasukkan air ke dalam cerek dan kita tutup semalaman, ketika kita buka, itu nanti di atas tutupnya ada cairan-cairan yang turun ya. Cairan yang turun itu sebagai tadi air yang terkondensasi menjadi uap, dia ke atas ya, nempel ditutup, dan karena sudah jumlahnya optimum ya, jumlahnya jenuh ya, sudah jenuh dia akan kembali menjadi cair begitu seterusnya ya. Sehingga kalau kita mau bikin reaksinya ini H2OL menjadi H2OG, tetapi ini simbolnya kurang ya, bolak-balik panahnya ya. H2OG ini ketika terjadi dalam jumlah yang sudah maksimum juga akan kembali menjadi H2OL. Begitu seterusnya. Makanya tidak ada pengurangan materi di situ sebenarnya ya. Baik. Kemudian ini adalah gambar letusan Gunung Merapi ya. Di letusan Gunung Merapi itu biasanya banyak sekali belerang yang terbakar menjadi SO2. Nah, SO2 jika bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan belerang trioksida, di mana belerang trioksida ini berupa gas yang juga akan ya dengan tekanan dan temperatur tertentu kembali menjadi SO2 dan O2. Jadi merupakan reaksi kimia yang reversibel, dapat bolak-balik ya. Nah, jadi ciri-ciri reaksi reversibel itu reaksi dapat balik hanya terjadi pada wadah tertutup, umumnya terjadi pada wadah tertutup pada suhu dan tekanan tetap. Kemudian reaksinya dua arah, bolak-balik dan dinamis ya. Bolak-balik, dinamis. Dinamis artinya laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Seolah-olah sudah berhenti karena tidak ada ini laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Semua komponen yang terlibat dalam reaksi tetap. Tidak terjadi perubahan yang sifatnya diukur. Seolah-olah reaksi sudah berhenti. Tetapi dengan jika pada tingkat mikroskopis kita lihat ini terus terjadi pergerakan ya. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi di sini kesimpulannya ada beberapa syarat terjadinya reaksi kesetimbangan kimia ya, yang kesetimbangan kimia yang bersifat dinamis atau kesetimbangan dinamis. Nah, kita masuk pada hukum kesetimbangan. Apa itu hukum kesetimbangan? Bunyinya,
Bila suatu reaksi dalam keadaan setimbang, maka hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dipangkat koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat reaksi berarti sebelah kiri ya, dipangkat dengan koefisiennya akan mempunyai harga yang tetap. Jadi harganya tetap. Nah, tetap inilah yang nanti disebut dengan tetapan kesetimbangan. Ya, berarti tetapan kesetimbangan itu bagaimana mencarinya? Ya ini tadi. Hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi berarti yang sebelah kanan ya. Pangkat koefisiennya berarti harus setara dulu nih reaksinya. Dibagi per dengan hasil kali konsentrasi zat reaksi sebelah kiri. Pangkat koefisiennya masing-masing. Artinya, jika pada reaksi setimbang A tambah B menjadi C tambah D dengan masing-masing koefisiennya ini, maka harga KC-nya adalah, ini bacanya konsentrasi, ya, tanda panah begini. Artinya konsentrasi berarti yang dimasukkan ke sini satuannya nanti molar. Molar itu apa? Mol per liter, ya. Konsentrasi C dipangkat koefisiennya C kecil, kali konsentrasi D pangkat koefisiennya D kecil, dibagi konsentrasi A pangkat koefisiennya A kecil, kali konsentrasi B pangkat koefisiennya B kecil. Jika data yang dimasukkan dalam besaran konsentrasi mol per liter, maka tetapan kesetimbangan ini disebut KC. Apakah nanti ada lagi, Bu, data yang bisa dimasukkan ke harga mencari K itu? Ada, ya. Tapi kalau kita masukkan datanya molaritas atau mol per liter, ini namanya tetapan kesetimbangan dari data konsentrasi, KC. Nah, contohnya, ya, untuk reaksi ini, tadi belerang dioksida teroksidasi menjadi oksigen menghasilkan belerang trioksida. Maka harga KC-nya sebelah kanan, ya kan, hasil kali konsentrasi zat sebelah kanan. Zat sebelah kanan cuma satu, yang mana? Ini SO3, ya. Dua ini bukan rumus kimianya ya. Sama seperti misalnya air. Air itu rumus kimianya H2O. Jadi kalau kita mau bikin konsentrasi H2O, ya H2O aja, jangan ikut ini. Yang ini itu koefisien, tidak bagian dari rumus kimia suatu zat, tapi menunjukkan jumlahnya saja. Ya, di sini ada 2 molekul SO3. Jadi hasil kali konsentrasi SO3-nya berapa? Dipangkat 2 koefisiennya tadi. Sudah, sebelah kanan hanya ada satu zat. Dibagi tadi yang di sebelah kiri. Sebelah kiri ada apa? SO2 sama O2. SO2-nya pangkat koefisiennya 2, berarti pangkatnya 2. O2 koefisiennya 1, berarti pangkat 1. Nih, hasil kali konsentrasi SO2 pangkat 2 kali konsentrasi O2 pangkat 1. Cari sampai di sini kita bisa mencari rumus tetapan kesetimbangan, ya. Baik, ternyata berdasarkan wujud zat, reaksi itu ada yang homogen, ada reaksi heterogen. Maksudnya apa ya? Reaksi homogen itu jika semua zat yang terlibat di dalam persamaan reaksi itu fase atau wujudnya sama. Jadi sama-sama semua gas, sama-sama semuanya larutan. Ya, nah untuk kesetimbangan hanya terjadi pada di mana zat-zat yang bereaksi itu berwujud gas dan larutan. Kalau untuk padat dan cairan tidak terjadi kesetimbangan. Nah, jadi kalau semuanya maksudnya yang ini untuk homogen semuanya gas atau semuanya larutan, maka mencari harga KC-nya, harga K-nya langsung saja seperti tadi. Seperti ini zat sebelah kanan. Ini kita lihat semua fasenya G ya, gas. Maka sebelah kanan itu ada HI, konsentrasi HI, koefisiennya 2, pangkat 2, per sebelah kiri itu ada H2, koefisiennya 1, I2 koefisiennya 1, maka konsentrasi H2 pangkat 1 kali konsentrasi I2 pangkat 1. Ya, itulah yang contoh untuk mencari tetapan kesetimbangan reaksi homogen. Bagaimana dengan reaksi heterogen? Heterogen di sini maksudnya dalam persamaan reaksi itu bercampur baur, ada yang berwujud pad, ada cair, ada gas ya. Dalam reaksi itu, maka jika yang ada keempat-empatnya yang mempengaruhi dalam kesetimbangan yang nanti kita pindahkan ke rumus kesetimbangannya hanya yang berwujud gas. Jadi kalau tidak berwujud gas
tidak masuk nanti pada rumus tetapan kesetimbangannya karena tidak mempengaruhi, ya. Nah, lain halnya kalau yang ada hanya pada cair dan larutan, tidak ada gas, ya, maka kesetimbangan hanya terjadi pada larutan. Seperti itu. Tapi kalau tadi ada gas, larutan juga tidak menjadi suatu yang mempengaruhi, ya. Oke. Kemudian kita lihat contohnya. Ini contohnya heterogen, ya. Ada S solid padat, ada G, ada G. Maka rumuskannya tetapan kesetimbangannya tetap kanan bagi kiri pangkat koefisiennya, ya. Tapi ini, ya, ini zatnya hanya satu, CO2, ya. Makanya konsentrasi CO2, ini CO2 ya, duanya tidak di atas nih, di dalam CO2. Pangkat koefisiennya 1, jadi ini sebenarnya 1 nih. Mohon maaf, nih 1 yang 2 ini. Tapi duanya ada di sini nih CO2, ya. Jadi konsentrasi CO2 pangkat 1 per C padat. Tidak kita tuliskan, tidak mempengaruhi tetapan kesetimbangan. Tapi O2G, maka kita tuliskan dibagi konsentrasi O2 pangkat 1. Contoh reaksi heterogen sudah. Nah, contoh yang lain untuk mencari Kc, reaksi homogen dan heterogen yang kita campur di sini. A itu homogen ya, G, ini yang tadi cara carinya, kanan bagi kiri. SO3 pangkat 2. Reaksi homogen lagi nih, G, maka mencari Kc-nya, sebelah kanannya apa? NO, konsentrasi NO. Ini NO ya, nggak ada duanya. Pangkat 4. Dikali konsentrasi H2O, ini pangkat 6, bagi konsentrasi NH3 pangkat 4, kali konsentrasi O2 pangkat 5. Masih homogen. Reaksi heterogen, ini kita lihat nih, BiCl3 yang wujudnya AQ, H2O yang wujudnya L, BiOCl yang wujudnya padat, HCl wujudnya larutan. Jadi ada larutan, ada cairan, ada padatan. Maka seperti yang Ibu bilang tadi, yang mempengaruhi harga tetapan kesetimbangan hanya yang berwujud larutan. Larutan itu aki, berarti BiCl3 ruas kiri, HCl ruas kanan dengan koefisien 2. Maka harga Kc-nya adalah konsentrasi HCl di pangkat 2 dibagi konsentrasi BiCl3 pangkat 1. Oke, untuk mencari harga Kc sampai pada nilai atau angka, saksikan contoh soal berikut. Pada reaksi A, fase gas tambah B fase gas menjadi C fase gas dan D fase gas. Nah, konsentrasi awal A itu 1 molar, konsentrasi B 2 molar. Konsentrasi A pada kesetimbangan itu ternyata 0,5 molar, maka tetapan kesetimbangan atau Kc reaksi tersebut adalah berapa? Jadi, caranya kita bikin reaksinya dulu. Di sini A tambah B menjadi kesetimbangan ya, menjadi C tambah D. Kita bikin mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Mula-mula konsentrasi awalnya A adalah 1 molar, berarti di sini 1. Sedangkan B-nya 2 molar, berarti di sini 2. C sama D nggak ada. Nah, bila konsentrasi A pada kesetimbangan itu ternyata sisa 0,5, setimbang atau sisa di sini 0,5. Nah, jadi Kc-nya berapa? Dari 0,5 ini berarti kita bisa hitung yang bereaksi. Kalau mula-mula 1, sisanya 0,5, berarti di sini 1 dikurang 0,5, jadi sisanya untuk reaksi ya. Jadi ini 0,5. Kenapa? Karena 1 kalau dikurang 0,5 nih dikurang 1 dikurang 0,5, hasilnya adalah 0,5. Ini koefisiennya 1 sama semua kebetulan. Jadi kalau di sini bereaksi 0,5 koefisiennya 1, berarti di B kan koefisiennya 1 juga. 1 berarti sini sama 0,5 juga. Sebenarnya ini berkurang dan ini nambah ya produknya. Berarti di sini nambah 0,5 karena 1 koefisiennya, ini juga 1 berarti 0,5 juga. Berarti 2 dikurang 0,5 di sini adalah 1,5. Ini turun aja langsung 0,5 ya, ini sini 0,5 gitu. Nah, ini satuannya molar ya, ini cuma nggak ditulis. Berarti Kc-nya adalah Kc sama dengan
konsentrasi yang ada di C dikali dengan konsentrasi yang ada di D. Pangkatin koefisien. Karena ini koefisiennya 1, 1, 1, 1, berarti ini pangkat 1 semua. Dibagi dengan ya. Ini dibagi dengan yang jadi kanan, konsentrasi ada yang di kanan dibagi dengan yang di kiri ya. Ini A pangkat 1, cuma nggak usah ditulis kalau 1, B-nya juga pangkat 1. Koefisien jadi pangkat. Jadi sama dengan konsentrasi C-nya di sini kita cek KC sama dengan ya ini bikin gini. Nah, KC sama dengan konsentrasi C-nya 0,5, berarti sini 0,5 dikali dengan 0,5 gitu ya. Karena sama 0,5 sama 0,5 dibagi dengan ini udah konsentrasinya molar. Nah, dibagi dengan A. A-nya 0,5 juga. Di sini 0,5. Di sini B-nya itu ternyata 1,5. 1,5. Gitu. Berarti ini sama ini dicoret ya, 0,5 dibagi 1,5. Jadi di sini jawabannya 1/3 ya.